Pemirsa, kasus yang membelit pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang masih berlanjut. Penyelidikan yang dilakukan Barreskrim Polri adalah masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Yang terbaru adalah 2 nama terseret dalam kasus ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh Barreskrim Polri. Kedua saksi itu adalah mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dan seorang pendeta yang ikut dalam sholat berjamaah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari video yang beredar dan menjadi viral di masyarakat, pendeta berinisial CHMP ini ikut serta dalam barisan syaf sholat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pendeta berinisial CHMP ini telah memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Selain itu, mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim juga telah memenuhi panggilan sebagai saksi. Pihaknya juga telah memanggil FAW yang merupakan istri dari Panji Gumilang. Namun istri dari Panji Gumilang ini masih mangkir atau tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya. Barreskrim Polri kembali akan melakukan panggilan berikutnya pada minggu ini. Nah, setelah pemanggilan saksi-saksi yang ada dan mengumpulkan bukti-bukti, nantinya penyidik Barreskrim Polri juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah Panji Gumilang layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Lalu mengapa proses hukum Panji Gumilang ini terkesan berjalan lambat? Bahkan Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga belum ditahan. Pemirsa, kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yaitu Mahfud MD, yang menegaskan bahwa selain mengusut kasus penodaan agama, Panji Gumilang dan Al Zaitun juga akan diusut dengan dugaan kasus pencucian uang. Saat ini PPATK telah memblokir 145 rekening dari 256 rekening yang dimiliki Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun, Mahfud MD menyatakan pengusutan akan bertindak secara hati-hati. Ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367. Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak gitu. Nah, itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, Ini menyangkut hukum sehingga tidak boleh terburu-buru. Setidaknya sudah dikeluarkan SPDP, sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Itu disampaikan oleh Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya sempat sampaikan tadi di awal, pemirsa, 4 Juli kasus ini, kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang naik tahap penyidikan hingga saat ini 18 Juli, artinya sudah 2 pekan kasus ini berlalu sejak dinaikkan menjadi penyidikan, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi semuanya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Betulkah ini bisa disebut bahwa kepolisian dinilai bekerja secara lambat? Kalau kita lihat juga ada 2 pihak yang melaporkan Panji Gumilang dengan kasus dugaan penodaan agama atau penistaan agama. Ada satu lagi pihak dari Forum Indramayu Menggugat yang melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penyalahgunaan ataupun juga pengelolaan secara ilegal dana zakat dan juga dana infak. Dan untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Beliau merupakan ahli hukum pidana, ada Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selain Bang Aristo juga akan bercerita lebih lanjut kepada kita. Beliau juga sempat membuat buku ini yang saya tunjukkan kepada Anda, Konsep Cuci Otak NII, yang juga merupakan mantan anggota NII, yaitu Bapak Imam Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Imam.
Dan juga salah satu narasumber yang akan bergabung dengan kita secara daring, beliau juga sudah memberikan kesaksiannya kepada pihak kepolisian, yaitu ada Mas Luki Hakim selaku mantan Wakil Bupati Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Luki Hakim. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh pemirsa seluruh Indonesia. Ya, Mas Luki Hakim, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang diulang-ulang juga ke Mas Luki Hakim. Apa sebenarnya yang disampaikan pada saat kemarin memberikan kesaksian? Apakah memang murni hanya mengenai soal penodaan agama ataukah juga sempat ditanyakan oleh pihak penyidik terkait dengan bagaimana rekening-rekening ataupun juga pengelolaan dana yang dimiliki oleh Al Zaitun? Setahu ataupun juga sepengetahuan dari Mas Luki Hakim saat itu ketika masih menjadi mantan Wakil Bupati Indramayu, Mas Luki. Iya, saya ditanya 10 pertanyaan dan seputar tentang penodaan agama. Jadi atau awal dari saya kenal dan kenapa saya ada di tempat itu, tapi tidak sampai ke level tentang pengelolaan rekening. Memang saya ditanya pendapat mengenai kekayaan Al Zaitun, tapi saya katakan bahwa saya tidak punya alat atau wewenang atau tools untuk mengaudit itu karena di luar kewenangan sebagai wakil kepala daerah. Mas Luki yang saat itu menjadi pejabat di daerah setempat sebagai mantan wakil bupati yang mungkin juga mengetahui sebenarnya siapa saja yang menjadi... Mas Luki, mohon maaf sepertinya suaranya terputus. Mas Luki bisa mendengar saya? Saya bisa mendengar, ya. Baik. Ya, Mas Luki pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu yang mungkin mengetahui sebenarnya seperti apa sumber daya yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al Zaitun, siapa donaturnya, siapa siswanya, berapa orang siswanya. Mas Luki melihat nilainya ataupun juga yang dimiliki inventaris dari Pondok Pesantren Al Zaitun adalah sebuah hal yang wajar menurut Mas Luki pribadi? Saya melihat bahwa ini kekayaan yang luar biasa, aset yang luar biasa, dan saya sempat menanyakan kepada Pak Panji Gumilang, dengan aset begitu besar dapatnya dari mana? Tapi Pak Panji bilang itu dari uang yayasan dan usaha yang dikelola. Saya tidak bisa menanyakan lebih lanjut karena saya tidak punya kewenangan. Dan tentang lahan yang besar, saya bisa lihat dari pembayaran PBB yang dilakukan Al Zaitun adalah yang terbesar di Indramayu. Saya juga bisa tahu juga dari pembayaran rekening listrik yang sampai 170 juta kurang lebih per bulan. Itu adalah salah satu menunjukkan bahwa betapa besarnya aset yang dikelola oleh Al Zaitun. Dan saya juga melihat secara fisik kapal-kapal yang dibuat oleh pesantren Al Zaitun itu harganya pasti mahal, bisa di atas 15 miliar satunya dan punya banyak gitu. Ya kalau itu wajar atau tidak, bagi saya, menurut saya tidak wajar. Tapi kan itu pendapat pribadi. Oleh karena itu saya tidak bisa mengakses lebih lanjut karena itu saya tidak punya kewenangan. Selama mereka bisa bayar pajak dan perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa ya menerima jawaban dari Al Zaitun itu sendiri.